Papaku tokonya dulu sebelahnya. Iya. Toko dukun. Cerita. Jadi udah nggak asing lagi ketika ada dukun-dukun jualan alat-alat itu ya. Dulu tuh aku punya anjing. Iya. Pernah anjing aku ngejar pocong lagi naik ojek. Oke guys, video kali ini, gue grebek neror. Nessie Judge, luar biasa. Ini sahabat horor ya. Sahabat horor. Kalau di channel saya, mungkin penonton saya malah rata-rata nggak suka horor. Oh ya? Iya, karena kayak nggak masuk akal. Oke. Dan ini rata-rata mungkin penonton saya tuh adalah orang-orang yang kalau nonton film horor malah tidur di bioskop. Tidur ya? Iya. Oke, kalau aku tuh lebih ke penikmat horor gitu kan. Nah, sebenarnya itu yang saya mau tanya. Apa yang bisa dinikmati dari hal horor itu kan kayak nggak masuk akal banget kalau dari sisi pemikiran saya nih kayak apaan sih ada hantu ngejar-ngejar orang sampai ngebunuhin orang gitu. Ini apaan? Seru sih sebenarnya menurut Nah, aku. kalau Nessie apa yang disukain dari Menurut horor? aku horor kalau kita ngomongin Iya. film ya, Iya, itu kalau kayak ngomongin ada the art of horror gitu. Gimana caranya cari momentum untuk membuat sebuah situasi terasa seram, building, kayak sama scoringnya, Iya. jump scares-nya, aku tuh sangat-sangat Malah menikmati. Gitu. Jump scare menikmati. Aku nikmati banget jump scare. Berarti yang aku zaman- bisa terharu kalau ngeliat jump scare Ay. yang bagus gitu. Kayak kalau aku bisa kaget, aku kayak Wih, aneh. gitu. Aneh ini aneh. Berarti zaman dulu yang zaman-zaman Bluetooth handphone nge-save-in ini ya? Ih, Video-video yang iya. yang apa? Yang kursi goyang. Yang hijau itu kan, Iya, ada yang lagi hijau. yang mobil tuh nggak? Oh iya, yang mobil. Tiba-tiba wah Beng. gitu. Itu. Ai. Sumpah aneh. Itu kan kalau kita lihat nih, ini kebetulan umurnya Nessie Judge di YouTube dengan umur channel ini hampir-hampir mirip, hampir-hampir sama. Nah, di awal-awal kan seorang Nessie Judge cuma tips, review make up, vlog-vlog. Iya betul, nggak review makeup, aku nggak pernah pegang makeup. Emang iya, kayaknya ada waktu itu pernah lewat. Enggak. Oh, berarti Kayaknya orang kamu yang nggak mirip talented Nessie. sama- Ini nih makeup aku kan kayak gini. Iya. Nah, awal mula nih, mulai ganti genre jadi horor tuh pertama kepikiran apa sih? Jadi gini, aku tuh dari kecil suka banget horor. Ah, Jadi dari kecil pun kayak papaku suka banget ngajakin aku nonton serial horor gitu-gitu. oh diajak nonton horor film bioskop gitu dari kecil sama orang Nggak, tua? kalau film bioskop kayaknya belum boleh ya. Oh, Cuman iya. dulu ada namanya Beyond Belief, Fact or Fiction. Apa tuh? Itu seru banget. Jadi itu di Metro TV dulu. Setiap Senin malam kalau nggak salah. Oke. Itu tuh kita ditunjukin 5 skenario Ya. yang mana 3-nya itu asli, 2 itu palsu dibikin sama produsernya. Oke. Jadi selama kita nonton, dan itu kayak skenario-skenarionya tuh horor. Antara horor atau mistis atau misteri. Iya. Atau kayak sebuah fenomena yang nggak bisa dijelaskan. Oke. Nah di akhir baru dikasih tahu yang mana yang asli, yang mana yang enggak. Oh dijelasin ini penjelasannya gini gitu. Iya, dikasih tahu ini terjadi di Louisiana Oke. tahun berapa gitu. Tapi ada kejadian-kejadian yang nggak bisa dijelaskan secara Iya, nalar juga. ada juga. Oke. Itu kayak acara sulap, tapi di endingnya dibongkar rahasianya gitu ya? Benar. Jadi di akhirnya dikasih tahu. Nah dari situ tuh aku suka banget sama hal-hal misteri gitu. Berarti emang nyari tahu analisis rahasianya juga dong? Iya, jadi kayak dijelasin, oh cerita kayak gini tuh cuman dikarang kok, kayak ternyata horor itu ya an art gitu. Aku ngerasanya dari situ aku belajar horror as an art. Dan juga waktu kecil papaku tuh sangat kayak nggak boleh kita ditakut-takutin. Kayak gelap dikit, hati-hati ada pocong, nggak boleh kayak Nggak gitu? boleh sama sekali. Oke, nice, Jadi bagus. Iya, bapakku sama sekali nggak boleh. Bahkan hal-hal yang kayak misalkan nggak masuk akal, waktu aku kecil kan banyak banget nih mbak yang kayak ih nggak boleh keluar kalau maghrib ini nih, nanti diambil kalung wewe atau apa. Papaku tuh jelasin, enggak, itu ada kepercayaan itu karena ya kalau misalkan anak kecil keluar maghrib kamu nggak tahu kalau jatuh segala macam. Itu papaku selalu jelasin tentang pamalin dan segala macam. Wih, nice. And it's so fascinating gitu. Iya. Kan kayak aku juga bilang kan, papaku tokonya dulu sebelahnya. Iya. Toko dukun. Cerita sebelahnya. Jadi buka toko apa dulu bapak tuh? Permata. Permata. Itu Jadi di Jakarta bisnis keluarga,
Emang Permata. Di Jakarta. Di Jakarta. Di Jakarta sebelahnya toko dukun. Toko dukun. Jadi udah nggak asing lagi ketika ada dukun-dukun jualan alat-alat itu ya. Funky gitu kan yang ada Oke. segala macam tuh Iya. datang beli keris gitu Beli tuh jenglot ya? tawaran. Iya, jenglot. Ditunjukin juga sama orang ini, Mbak. Ini jenglot ini kalau dikasih air bisa tumbuh. Ah iya bener. Oh, Apanya gitu. dukun nawar. Iya kocak juga. Bukan dukunnya ya, tapi yang punya toko. Dia cerita iya. ini ada barang baru. Kalau dikasih air bisa tumbuh rambutnya. Wah, berarti dari kecil emang udah suka menganalisis terhadap hal-hal yang misteri. Nah, mungkin dopaminnya adalah ketika menemukan hal yang penjelasannya ya gitu. Iya. Penjelasan lebih dari ke sebuah itu sih, misteri. lebih ke aku tuh suka semuanya yang punya tanda tanya gitu. Oh, oke. Makanya aku kan tadi tertarik banget untuk nanyain Nanya apa iya. kan segala macam. Di channelnya Netizen panjang kita ngobrol. Banyak Luar banget. biasa. Nah, it's so fascinating to me untuk mendapatkan jawaban Oh, itu. penjelasannya gitu. ini. Oke, itu kebahagiaannya. Tapi gini, kan dari kecil udah suka horor. Berarti dari kecil udah suka baca-bacain buku-buku yang suka di abang-abang agar gitu nggak sih? Abang-abang agar apa? beda ya. Abang-abang agar tuh apa? Berarti nggak tahu ini ya, abang-abang gulali yang ditiup pakai mulut abangnya nggak ada. Ditiup sama mulut abangnya. Berarti nggak ada juga ya, agar rokok nggak ada, agar rokok. Agar rokok apa? Agar rokok tuh apa? Agar, tapi ada rokok-rokokan, dalamnya ada bubuknya. Nggak ada ya? Tapi aku tahu kayak permen kaki gitu, aku tahu. Permen kaki tahu ya. Wah, beda strata. Coklat yang 8 gitu yang kacamata. Oh iya, yang tahu. 8, tahu. Jadi zaman dulu ada itu buku-buku apa sih judulnya ya? Yang horor-horor itu? Buku kayak misteri. Iya, buku misteri kayak gitu. Di tukang-tukang agar-agar yang pakai rokok itu, rokok-rokokan. nggak tahu. Jadi tukang mainan gitu jual buku-buku misteri. Kirain dari kecil udah bacain buku itu Enggak, enggak? tapi aku suka banget kayak misteri-misteri Paman Gober gitu, tau nggak? Yang kayak jadi versi lightnya yang Apa? detektif terkenal itu kak, tau nggak? Apa ya? Conan. Kayak something like Conan, tapi Oke. versinya Donald Duck gitu, kayak Paman Oke. Gober dan lain-lain tuh punya kayak seripan misteri gitu, misteri konten. Oh, seru misteri banget. aja tapi bukan horor. Bukan. Ya kan kalau yang buku-buku Detektif itu. gitu. Nah, kalau buku-buku itu tuh buku beranak dalam kubur. Oh enggak, gitu. enggak. Tali Enggak, pocong enggak. ini gitu. Kayak gitu enggak sih? Oh enggak ya. Nah, berarti udah kenal horor sejak kecil, tapi itu jadi ini nggak sih? Jadi kayak takut ke tempat horor gitu nggak malah? Enggak sih. Ya ada sih takut-takutnya masih kecil ya. Kayak misalkan waktu SD kan di Oke. sekolah misalkan pramuka gitu, tinggal di sekolah tuh tinggal di perkemahan tuh ada aja teman-teman yang cerita-cerita gitu kan. Kayak wah ini nanti malam gitu. Ya ada takut-takutnya dikit tapi kayak nggak pernah lihat dan nggak pernah Oh. tahu gitu kan. Oke. Berarti emang nggak takut sama sekali kayak ke kebun sendiri gitu? Ya takut lah kan diculik nanti. Oh, diculiknya takutnya. Ular kan seram Enggak juga kayak ya. ke tempat gelap di dalam rumah misalkan. Oh, Kalau enggak. sendirian enggak. Wih, luar biasa. Kan efek samping dari film horor ketika kita suka nontonin horor, konten-konten horor, efek sampingnya adalah banyak penonton yang berhalusinasi. Paranoia. Paranoia. Itu menurut Nesli gimana cara biar menghindari itu ketika kamu suka nonton horor gitu? Ada nggak? Aku nggak ngeliat Tipsnya? itu sesuatu yang buruk sih sebenarnya. Karena menurut aku ya kalau misalkan emang sebuah film nih mampu membuat seseorang akhirnya takut ya, tapi takutnya nggak sampai yang kayak mereka Kesurupan. kesurupan dan lain-lain ya. Oh, Tapi emang kalau misalkan itu- takut aja kayak deg-degan gitu Emang ya. kalau berarti- nonton, ntar sorry kepotong. Iya, nggak apa-apa. Emang kalau nonton film bioskop kesurupan itu bukan teknik marketing? maksudnya di filmnya. Iya, bukan yang orang nontonnya. Oh, Kan suka ada yang kesurupan itu. oh Itu nggak bukan. tahu deh. Mungkin projecting kali Iya, ya, nggak ngerti. Iya. Nah, gimana? Tapi menurut tipsnya? aku ya kalau orang takut setelah nonton film horor ya berarti itu horor yang efektif gitu. Horor yang berarti artnya, seninya tuh tinggi. Dia mampu Jadi ngebuat orang convincing takut. orang, iya, buat orang takut gitu. Tapi efek sampingnya kan dia jadi takut di rumah sendirian. Apa yang harus dirubah pola pikirnya ke para pecinta horor ini biar nggak meyakini itu beneran muncul di asli gitu. Karena film horor kan ada Oh, yang namanya film gitu ya? Itu kayak maksudnya masuk ke rumah hantu gitu. Iya. Emang kakak gak takut hantu gitu? enggak sih. kan? Ada banyak orang yang gitu masalahnya. Oh iya. Masalahnya Ya banyak. ditakutin ya enjoy aja orang kita bayar ya. Oh iya, emang pengennya ditakutin ya? Iya. Kalau di rumah, ya kagak ada gitu. Kadang aku kalau masuk ke rumah hantu gitu, kayak kemarin aku kan USS Iya. Horror Night. Aku kayak, wow make up-nya keren banget gitu. Jadi aku dikagetin, kalau aku berhasil dikagetin aku kayak,
good job gitu. Wah, malah ditepuk tanganin ya. Iya, karena kayak wow, untuk membuat sesuatu yang kayak magical itu ya menurut aku itu seni. Malah seni. Berarti perlu disadari dulu bahwa horor itu adalah seni. Itu yang tips pertamanya biar orang nggak dapat efek negatif dari nonton horornya itu. Bisa Aku dibilang. sebenarnya nggak tahu sih efek negatifnya sampai mana gitu ya. Iya, sampai orang ketakutan. Kalau misalkan di mereka rumah. sampai menjiwai, ya jangan gitu. Iya kan kayak nyampe ke kamar mandi sendiri. Takut, akhirnya minta temenin. Iya kan itu banyak kayak. Tapi itu balik lagi ke kepercayaan nggak sih Kak? If someone actually believes it dari kayak berdasarkan kepercayaan mereka antara agama atau dari kulturnya, ya aku nggak bisa bilang bahwa mereka salah gitu untuk mempercayai itu. Sebenarnya salahnya di pendidikan sih sebenarnya. Tadi saya nangkep poinnya adalah kenapa Nesli suka horor tapi nggak takut terhadap hantu-hantuan kayak sendirian di rumah ke kamar mandi sendiri nggak takut karena didikan orang tuanya tadi nggak boleh sejak kecil ditakut-takutin nanti ada ini loh nanti ada ini loh jadi nggak ada memori sama sekali bahwa hal itu membahayakan diri iya kan nggak ada kan kalaupun misalkan halusinasi lagi ngantuk ke kamar mandi ngelihat nih kayak kelebatan gitu mungkin Nesli bakal sakti banget halusinasi gitu. Sakti sekali, nakutinnya nggak ketemu. Masih bisa ya, kayak waktu itu aku pernah nih malam-malam sendiri, aku lagi nulis horor. Abis itu tiba-tiba aku denger dak-dak dari depan pintu. Terus tiba-tiba lampunya mati, cak gitu. Di rumah? Aku nggak tahu apakah itu error lightnya atau segala macam atau itu yang aku denger explosion kah atau apa. Larilah aku di kantor aku sendirian jam 2. Jam 12 sampai jam 2 lah. Pokoknya udah semua udah pulang. Aku sendirian di kantor masih kasih nulis gitu. Lagi ngulik kasus. Larilah aku bawa laptop keluar kan. Karena kaget kayak entahlah apa penjelasannya yang jelas itu aku kaget pada saat itu ya aku keluar gitu. Terus? Jadi kayak menurut aku kadang-kadang fear itu nggak semudah dilihat apakah kita percaya atau tidak. Terkadang itu juga datang dari kepercayaan yang udah ada. Kayak misalnya aku tinggal di Indonesia, ya aku sangat aware lah, sangat tahu bahwa ada kepercayaan lokal. Terus nggak ketahuan itu siapa yang dur-dur? Nggak pas lari keluar di kantor nggak ada siapa-siapa total ya? Ada. Jadi pas keluar kabur langsung kunci pintu lagi nggak? Iya, aku masuk ke mobil, aku pulang. Ngunci pintu, langsung masuk ke mobil, pulang? Nggak aku kunci malah. Nah, nice. Oh, nggak dikunci ya? Tapi nggak ada yang hilang? Nggak hilang. Alhamdulillah banget. Karena saya bisa menduga. Itu penyebabnya apa? Yang gedor orang, betul. Dan kenapa mati lampu, tahu nggak? Di dunia toko alat dukun, yang dulu di sebelahnya toko bapaknya, tanya deh ke toko alat dukun, ada alat cungpet nggak? Cungpet itu ilmu yang diyakini untuk bisa ngatur listrik. Nah, itu yang biasa dipraktekin sama dukun-dukun yang kalau dia datang ke rumah, dibilangnya rumah ini misalkan ada gangguannya. Nah, terus dia izin ke kamar mandi si dukunnya, kan si korban ngobrol sama kru-krunya nih. Nah, si dukunnya ini ketika izin ke kamar mandi sekalian nyari colokan. Alat cungpet itu jadi colokan yang ujungnya kayak ada kabel yang tersambung ke remote. Kalau dia nyolokin kayak gitu, mencet remote-nya, mati. Satu kantor. Betul. Nah, itu feeling saya itu bukan dukun yang matiin listrik, tapi itu emang maling mungkin awalnya. Serem banget. Dia ngetes itu ada orang atau enggak. Tapi untungnya nggak ada yang maling sih. Untungnya iya, karena mungkin pas abis dia matiin lampu, kalau ini hening berarti nggak ada orang kan? Yang lari lagi. Nah ini lari, jangan-jangan dia mikir jam 2 malam di rumah ini harusnya kosong. Kok ada gerebek-gerebek, dia kabur juga mungkin. Mungkin ya. Iya, untung aja nggak ada yang kehilangan. Iya betul. Nah itu baru dugaan sih, harusnya mungkin ada CCTV juga bisa dilihat pada saat itu ya. Iya, tapi sejak saat itu nggak pernah dikunci lagi. Jangan coba-coba ya. Jangan dicoba-coba. Dan aku pulang langsung kayak, Pak, kan ke satpam, Pak, kantor saya nggak dikunci ya. Iya. Titip gitu. Nah, itu bahaya. Tapi itu tepuk tangan ya? Kan bikin jam Pada saat itu nggak tepuk tangan, tapi kalau dipikir-pikir lagi ya lumayan tepuk tangan gitu. Berhasil sih bikin aku. Berhasil bikin ketakutan ya. Lalu di channelnya Nesli pertama kali bahas horor tentang apa? Malah itu juga sebenarnya horror entertainment ya. Kita bahas tentang horror apa? Jadi jatuhnya chat horror story. Iya.
Jadi chat history gitu, chat history horor. Jadi emang itu fiction yang kita baca gitu loh. Oke. Oh iya. Kayak kita nonton film horor lah. Oh, iya yang kayak di TikTok itu ya, yang chat-chat palsu-palsu gitu ya. Yang cinta-cintaan. Ya tapi ini horor. Ini gitu. horor. Jadi kayak emang ada alurnya gitu, seru banget sih kita nonton. Nah, itu pertama kalinya jadi suatu Jumat aku kayak konten apa ya? Karena aku mau bikin reguler waktu itu, aku habis lulus kuliah kan. Oke. Aku butuh lebih banyak konten karena itu udah jadi pekerjaan aku coba. Terus saya Jumat kayaknya coba deh, aku tuh memang suka gitu loh sama horor, dan aku coba aja buat bahas horor. Dari video pertama itu orang-orang kayak ayo next week kita bahas horor lagi ke bawah deh sampai sekarang. Sekarang pun nggak cuma horor Kak, kita bahas sejarah juga. Kita punya juga kayak fakta-fakta like dark history di dunia, fakta-fakta kayak misalkan apa aja hal-hal yang mengerikan di Google Maps gitu-gitu. Iya. Dan jadi fenomena-fenomena gitu kita bahas juga. Kalau saya lihat di channelnya Nesli emang dari cara ceritanya itu menarik banget, jadi enak didengerin sih bener. Dan saya kepikiran kan baru nikah kemarin ya, tahun kemarin ya. Jadi saya jadi kepikiran ini kalau suaminya macam-macam ini dibuat cerita nih. Iya. Guys, suami gua ayo itu orang nontonin dari awal sampai akhir, nah itu bahaya banget. detail. Oh ini harus baik berarti ya? Iya dong harus. Bahaya, hati-hati itu udah peringatan. Aku seringnya lihat komennya orang-orang bilang gini, wah enak banget suaminya dapat neror live. Oh, diceritain langsung, didongengin ya? Iya, kalau cerita dapat neror live. Iya. Nah, ini Nes, mau nanya, ada rekomendasi film horor yang ngebuat orang ini bagus banget menurut Nesi nggak? Yang lu harus nonton film horor ini karena menarik banget ceritanya. Menariknya dalam sense apa nih? Entertaining doang. Yang bikin orang jadi suka sama horor menurut Nesi. Aduh. Kayak kalau saya kan kalau ditanya nih film yang kalau saya tuh suka film-film yang ngasih lihat kayak cinta yang tulus tanpa minta balik gitu. Kayak contohnya You Are the Apple of My Eye. Maharaja udah nonton belum? Apa itu film horor? Enggak horor tapi kayak gitu yang kakak suka. Oh Dia iya, film belum. India. Bagus banget. Kalau India saya kurang suka. Tapi coba deh. Aku juga biasanya nggak nonton India kan. Oke. Oh nggak biasanya nggak suka. Aku nggak pernah nonton India, tapi itu direkomendasiin sama banyak banget viewers aku. Karena dia kayak action tapi konspirasi tapi bagus banget ternyata gitu dalamnya. Nanti boleh coba. Bagus banget. Kalau horor apa nih, Nes? Kalau horor yang rekomendasi yang kayak wajib banget kamu harus nonton film horor ini gitu. Ada nggak? Susah sih. Karena luar negeri atau Indonesia yang membekas banget di ingatan Nesli? Kalau membekas banget sih Falak atau kurang? Salah satunya iya, satu aja. Yang membekas banget. Susah banget. Oke. Aku selalu bilang kayak my favorite of all time itu adalah The Exorcism of Emily Rose. Apa itu? Exorcism of Emily Rose itu yang tadi aku sempat sebut kasusnya Kak, tentang Anneliese Michel di Jerman itu. Oke, itu dibikin film? Dibikin film, dan itu menarik banget. Jadi aku nonton itu pas SMA, dan itu lumayan, jadi kayak teman kita ada yang punya satu DVD, itu tuh di pass around satu kelas gitu ya, dibawa pulang. Oh ganti-gantian gitu? Iya, saking kayak seremnya gitu pada saat itu. Dan aku sukanya karena itu antara mistis dan juga sains gitu. Jadi dia berdebatan itu tapi juga dibungkus sama ceritanya Anneliese Michel. Pastinya dibesar-besarkan mungkin ya. Cuman kalau kita search lagi setelah nonton film itu, search sejarahnya itu menarik banget. Berarti dokumenter filmnya? Enggak. Film-film kayak dibuat. Oh, dibuat memang dengan gitu. Perantara orang yang berbeda lagi acting gitu ya? Iya, acting. Oh, bukan dokumenter gitu sih filmnya? Bukan. Itu penasaran tuh. Jadi untuk ditonton dan untuk penyuka horor ya. Coba. Terus juga di sini di belakang ada Baphomet nih. Ini Antrum. Antrum namanya. Antrum ini katanya film terkutuk ya. Tapi rada questionable sebenarnya. Karena dia bilangnya ini film paling terkutuk sampai kebakaran bioskop yang nayangin segala macam, tapi kalau dicari masih bisa ditonton. Teknik marketingnya luar biasa. Nah, ini bukan satanis gitu berarti ya? Tentang satanis sih. Enggak, dengan Nesli nampilin ini di setiap channelnya pasti kan orang mikir, jangan-jangan dia satanis kan, itu fitnah-fitnah kayak gitu ya. Jangan gitu ya. Enggak. Enggak. Dia menemani kita aja. Pernah ada kejadian aneh
Yang tadi. Ini aja paling nih. Jadi kayak kadang dia jatuh nih lilin yang ini, yang tepat di atas depan tangannya dia. Terlu. Itu sering nggak terjadinya? Iya lumayan sih, nggak sering-sering banget. Cuman di set lama pun sama kak. Oh. Jadi di set di set lama juga. Jadi ini kan sebelumnya di ruangan beda. Iya. Sama, jadi yang ini doang nih. Mungkin dianya ya. Iya bener. Yang ditaruh dia juga. Iya dia juga kayak. Nah ini mungkin dianya nih. Mungkin dianya. Iya bener. Coba dilem aja. Bener dilem sih, taruh good gitu. idea. Nah kalau tapi pernah juga ini semua mati. Tiba-tiba dia doang yang nyala. Jadi kayak semuanya stepnya mati, cuma dia yang nyala gitu. Nah aku bilang kan pada kayak serem banget gitu, tiba-tiba dia nyala, bilang iya dia cari perhatian aja dia. Oh nggak nyala, ini mati semua nih? Semua lagi mati kan, tiba-tiba dia nyala sendiri gitu. Oh ini proses dinyalainnya gimana? Itu cuma di twist doang. Diputer doang? Iya. Iya kan, jadi kayak ya udahlah gitu. Itu kalau yang ada di pikiran Nesli apa? Takutkah atau enggak juga. Ajaib? Enggak juga sih. Oh enggak? Apa sering collab misalkan ada dukun atau indigo atau apa yang datang, aku tanya kayak di sini ada apa? Oh gitu. penasaran, dia emang mancing-mancing hal horor. Iya emang. Tapi ada juga beberapa yang match tuh, ada mirip descriptionnya, ada yang beda banget. Tapi selalu dibilang bahwa oh ya mungkin aja dia lagi lewat gitu. Sumpah nih Nes ya, saya beberapa kali coba menikmati film horor. Tidur. Sumpah tidur. Mau itu film luar negeri, Indonesia, Korea atau apa. Saya coba karena pikiran saya menganalisis nih. Nonton nih jalan ceritanya. Aneh banget, nggak masuk akal ini gitu. Gitu. Ini nggak masuk akal. Terus ada hantunya misalnya terbang. Di pikiran saya adalah anjir, selingnya dipasangin pakai apa itu ke atas. Gitu. Jadi kayak capek, nggak masuk akal. Tiba-tiba pas melek udah selesai. Ya, tapi itu karena kamu nggak menikmati horor gitu. Iya, makanya saya belum nemuin horor tuh nikmatnya di sebelah mana. Horor nikmatnya di sebelah mana ya? Jump scare aja kayak sebenarnya ngeri-ngeri. Kayak nonton film fantasi sih. Kayak dunia yang walaupun kita tahu nggak ada, tapi kan menarik, kayak Harry Potter gitu. Harry Potter, ya Spider-Man. Iya, itu seru betul. Dia nggak ada kan? Betul. Cuman kayak bisa mengimagine atau bisa membuat sesuatu yang betul. tidak ada menjadi sebuah fenomena yang seakan asli, itu sebenarnya menarik banget menurut aku, dan sama-sama horor menurut aku. Dan yang saya nggak suka dari film horor adalah dari semua film horor saya udah coba banyak nonton, sama nih konsep-konsepnya kebanyakan ya. Yang saya bikin nggak suka adalah di film horor diceritain orang yang paling skeptis dia yang paling terbunuh atau terancamnya nggak sih? Orang yang pertama mati ya? Iya, biasanya dia yang paling endingnya, oh iya ternyata beneran ada. Itu sehingga banyak efek sampingnya di dunia nyatanya. Orang-orang yang nontonin kayak channel saya, di channel Deddy Corbuzier, Ferry Irwandi, ini banyak yang bilang lu belum ngerasain aja gitu. Padahal kan harusnya nyadar kalau itu art, itu adalah seni, itu adalah memang jalan ceritanya gitu doang. Di dunia nyata nggak begitu coy. Iya kan? Kennedy aslinya skeptis, analisis kan. Ketika ngelihat kejadian sesuatu, berusaha nyari tahu nih penjelasannya apa. Bener. Tapi kalau di channel Nesli sendiri kan bukan hanya horor, bukan hanya hantu-hantuan, ada misteri-misteri juga saya lihat ya. Ada sejarah, ada teori konspirasi. Nah, jadi sebenarnya teori yang paling menarik teori konspirasi dan misteri itu apa tuh? Karena saya agak-agak cukup sering ngelihatnya misteri-misteri itu di channel Nesli itu. Menurut Nesli yang paling unik kejadian apa tuh? Menurut aku tuh sama ya kak. Jadi kayak sebenarnya aku suka, kayak tadi aku bilang, aku suka hal-hal yang memiliki tanda tanya. Sama teori konspirasi. Sebuah fenomena yang penjelasannya itu masih didiskusikan sama masyarakat gitu. Apakah A atau B atau C sebagai penjelasannya gitu. Mungkin sama kakak ngelihat sebuah fenomena perdukunan atau keajaiban dukun gitu ya. Mungkin kayak mungkinkah ini statis atau ini magnet atau ini tali gitu kan. Betul. Ya itu sama, kayak itu sebuah teori konspirasi, itu sebuah fenomena. Misalkan ada sesuatu yang janggal dan dicoba jelaskan dengan beberapa alasan gitu, beberapa teori. Itulah teori konspirasi. Sebenarnya aku juga nggak mendukung yang orang-orang yang mengamini sampai akhirnya mereka paranoid sendiri, atau mereka nggak percaya sama pemerintah atau itu. Aku juga sangat tidak menganjurkan, merekomendasikan itu ya untuk dijadikan sebagai pegangan
jalur pemikiran di Iya, karena hidup sebuah gitu. teori konspirasi masih sebuah teori konspirasi. Teori ya, namanya Kecuali teori. orang yang benar-benar udah sampai dalam dan mereka mempercayai dan mengamini hal itu, ya itu aku nggak Angkat bisa. tangan. I cannot talk about that. Cuman secara pembahasan menurut aku yang menarik adalah diskusi itu sebenarnya Oke. gitu. Apa kejadian yang paling menarik menurut Nesli? Wah, banyak sih, maksudnya Satu kayak yang paling kayak gua aneh banget nih, suka nih. menurut aku kayak misalkan 9/11 deh. Apa tuh yang Twin main itu? Towers yang ditabrak. Oh iya, oh iya bener. Itu Apakah- bahaya sekali tuh. Iya, apakah itu sebenarnya Oh iya, teori konspirasi. dilakukan sama pemerintah sendiri, Iya. di plan gitu, karena banyak banget bukti-bukti Bukti-bukti. yang mendukung bahwa itu bukanlah seperti yang diberitakan gitu. Karena banyak yang bilang juga itu editan. Ada Iya yang kan? bilang bahwa pesawatnya Nggak ada. di beberapa video kok beda-beda. Iya. Ada yang bilang bahwa itu demolition karena see. dia jatuhnya kan cak 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 cak. Iya, gitu. bener-bener. Ada yang bilang sengaja dihancurkan di beberapa sudut kamera tuh nggak ada pesawatnya. Iya. Iya, jadi Dan ditambahin. banyak sekali kayak teori konspirasi Oh, itu atau yang moon paling landing. menarik. Apa? Apakah benar-benar Amerika dulu pernah turun di Oh bulan? iya bener. Oh iya. Percaya atau tidaknya sih kayak nggak apa-apa, semua orang bisa Iya, percaya benar. sendiri. Percaya atau Cuman tidak. perdebatan atau diskusinya itu yang menurut aku seru banget gitu. Oke. Oh ya, mumpung keinget nih. Menurut Nesli kan banyak banget di channel-channel, di penonton saya terutama ya, menganggap konten horor itu adalah konten pembodohan. Menurut Nesli, apakah itu masuk ke pembodohan kah? Konten horor yang seperti apa? Tergantung. Yang menurut kayak, ya banyak kan kayak suka datang ke kebun, muncul hantunya, terus nempelin, kan sebenarnya komedi. aku. Nah iya, itu kalau misalkan udah lihat kayak gitu masih jelas kan, itu Iya. bukanlah sebuah hal asli. Iya, Jadi sebenarnya memang betul. emang mereka mau bikin konten itu gitu loh, Iya. konten seperti itu, dan menurut aku ya itu ada marketnya masing-masing. Tapi Nesli nggak suka yang kayak gitu-gitu ya, yang nempeleng-nempeleng itu malah kurang. Aku suka. To be honest, Iya sih. aku bukan niche-nya. Iya. Aku baru dengar, tapi Banyak, aku sempat banyak. lihat yang video kakak baru ini kan, Iya, yang iya. ada channel yang Oh iya, memang betul. seperti itu Ngangkat, betul. kontennya, dan aku baru tahu bahwa emang ada, oh ya udah gitu. Oh malah tadinya nggak tahu ya? Nggak tahu. I see. Sempat dengar kayak ada yang Banyak, dilempar banyak. pakai gayung gitu-gitu Iya, ya. iya. Live semua. Nes. Jadi sebelum live-nya memang meeting dulu mereka. Dengan hantunya. Iya. Bener semua. Kocak, saya pernah datang ke salah satu shoot itu channel yang kayak gitu soalnya. Oh my God. Pas saya datang, hantunya lagi ngopi, lagi ngemil. Kocak. Pocongnya lagi duduk gitu ya. Iya, lagi nunggu. Pocongnya. Tapi ini pernah banget, jadi kayak rumahku itu Iya. arena yang sering dipakai syuting gitu kan. Oh, oke. Nah dulu tuh aku punya anjing. Iya. Pernah anjing aku ngejar pocong lagi naik ojek. Lucu banget. Karena dia bingung kan ini apa gitu loh. Mungkin nggak kayak manusia gitu kan. Ngejar. Terus pocongnya teriak-teriak. Mbak, tolong Mbak, gitu. Lucu banget. Itu aneh itu. Masuk CCTV itu yang biasanya penampakan pocong ojek ini merasa tidak bawa penumpang, itu yang sering dinarasiin kan. Tapi ini beneran, dia emang mau ke lokasi syuting. Iya. Ini proses. Nah, oke. Mungkin dia lagi habis ke warung gitu ya, makan siang terus balik-balik. Nah, itu. Balik-balik Kejar ada anjing, anjing. kasihan banget. Ajaib banget sih semua. Nah, sebagai penutup ini kan Nesli suka hal-hal yang sulit dipecahkan. Ini sulit banget dipecahkan. Oke. Nih, kita main pakai yang simple aja, kartu. Nih, saya akan jelaskan teori simpelnya. Oke. Oke? Ambil 5 kartu yang mana aja bebas. 5 kartu. 1, 2, 3. 5, oke. 5 kartu. Aduh, nih di sini deh. Nih. Kita pakai 5 kartu dulu. Kan ini ada yang diambil, merah semua nih. 2, 3, 4, 5, 6. Kok bisa berurutan? Jago sakti nih. 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Berarti decknya belum dikocok kan? Iya, betul. Kurang dikocok mungkin ya. Ini bagian yang masih berurutan. Nah, ini kalau sesimpel ini kan, kalau ada yang diambil satu kartu kan gampang banget nyarinya, ya kan? Coba misalkan saya acak. Nah, ambil satu kartu yang mana aja, taruh di sini. Jangan dilihat dulu. Nah, ambil di sini, ya kan? Ini kan kartu yang dipilih nih, ya kan? Iya. Coba taruh. Dari banyaknya kartu, dia
keluar satu kartu. Yaitu tinggal 5 berarti ya. Kan gampang ya kalau kartunya dikit ya. Kalau kartunya banyak kira-kira bisa nggak dengan cara itu? Menurut Messi. Ngitungnya gimana? Maksudnya ngafalnya gimana? Saya akan coba ya. Ini namanya kalau kata dunia perdukunan ini ilmu kepekaan yang di atas tingkat. Oke. Boleh kocok. Jujur aku tuh nggak Ambil jago satu ya. kartu ya. Ambil satu kartu di sini. Bebas yang mana aja. Ini ya. Coba. Boleh dipegang. Awas. Taruh sini. Good. Biarin. Oke. Kita akan coba untuk nyari tahu. Oke. Nah, kalau udah kayak gini, udah dapat perasaannya, kita tinggal lihat kartu apa yang nggak ada. King Love. Aku kan nih. Bukan. Kok bisa sih? Teori simpelnya yang tadi yang di awal. Tapi kan harus hafal berarti. Hah? Coba lagi. Siapa yang hafal semua dek kartu? Ada pesulap. Iya bener sih. Lagi, nggak ambil salah. satu. Set. Nah, kita tinggal merangsang ini kartunya apa, ya. Terus kalau udah, kita tinggal lihat kartu apa yang nggak ada. Udah selesai. 10 diamond. 10 wajik, 10 diamond. Nggak mungkin, mustahil. 10 wajik. Dan ajaibnya, tahu nggak Nes? Nih, coba bilang stop di mana aja. Stop. Taruh di sini. Nah, ajaibnya kalau dia ditaruh di tengah gini, kita taruh gini nggak ditanda-tandain ya. Nes boleh tangannya gini. Nih, kita acak kayak gini. 1, 2, 3, 4. Nih, kita acak lagi gini. Nih, ajaibnya. Tadi kartunya apa? 10 wajik. 10 diamond. Nih, lihat. Kita giniin, pindah ke atas. Gitu. Ajaib. Ajaib ya. Nah, saya kasih lihat. Saya bocorin cara pindah ke atasnya. Lihat. Ini 10 diamond ini, nih. Kalau kita tekuk kayak gini ya, kita tekuk. Kita taruh di sini nih. Nah. Ini kan ketekuk ya, Nes ya? Ketekuk ya? Kelihatan kamera ketekuk? Kelihatan ya? Nih, lihat. Ini kalau kita tutup kayak gini. Nih, lihat. Cara pindah ke atasnya, lihat baik-baik ya. 1, 2. Gitu. Pindah. Kak ini nggak menjelaskan, tambah bingung aku. Menjelaskan. Menjelaskan dong, pindah tuh. Menjelaskan. 10 diamond. Aku tambah bingung. Kok bisa sih? Bisa. Giniin, naik. Jarinya magician ya. Misteri. Wow. Oke, terima kasih Nasi Judge atas Thank you, Kak. ngobrol-ngobrolnya. Thank you for having me. Teman-teman jangan lupa mampir ke channelnya. Kalau suka misteri-misteri ya udah pasti tahu lah. Subscribernya lebih banyak dari pesulap Aduh, merah. Kita kebalap. enggak. Luar biasa. Udah diamond ya? Udah diamond. Wih, luar biasa. Ya, karena penonton saya ini bisa dibilang yang nggak suka cerita horor, nggak suka mungkin misteri, suka banget misteri iya. dan makanya saya sering nonton Nesinya tuh di bagian misterinya. Terus yang kayak apa yang tadi Tapi konspirasi semoga ya? nggak benci ya sama aku guys. Enggak, iya parah guys, masa ada Conspiracy ya, conspiracy. Ini. Unsolved cases. tuh mata satu bukunya sendiri. Ini apa ini? Kenapa? Teori konspirasi Kak, Teori Illuminati. Bukan berarti satanis ya. Bukan. Hati-hati loh, suka digoreng-gorengnya kan begitu kan? Ini kakak yang goreng-goreng ya. Dipotong di TikTok. Ya, bener. Ya ini berarti nulis buku juga. Ya, ini ada buku. Ini yang Tentang? sebenarnya ini Nethervolt. Jadi kasus-kasus yang pernah kita bahas ditambahkan kasus Ada yang 2? nggak bisa kita bahas. Ya, ini yang kasus unsolved. Jadi kasus-kasus belum terpecahkan. Oh ini kasus belum terpecahkan. Misteri yang belum terpecahkan. Cerita-ceritanya. Yang ini conspiracy theories. Oh teori-teori konspirasi. Konspirasi. Dan ini ada di Gramedia atau? Ada di Gramedia. Ada di Gramedia. Wah penulis juga ya memang luar biasa. Jadi bukan hanya dalam bentuk video tapi bentuk buku juga. Wah keren. Terima kasih banyak Nesi sekali lagi. Thank you. Sampai jumpa di video berikutnya. Saya akan tutup video ini dengan tagline ilmu merah nih. Ada tagline ilmu merah yaitu jadilah lebih pintar daripada orang pintar, jadilah lebih normal dari paranormal, dan jadilah lebih natural dari ahli supranatural. Bye bye.